Mengenang sosok Ray Sahetapi, aktor senior meninggal dunia, masa kecilnya di panti asuhan. Kabar duka datang dari artis senior Ray Sahetapi yang meninggal dunia pada Selasa, 1 April 2025. Ia meninggal dunia di usia 68 tahun pukul 21.04 waktu Indonesia Barat. Kabar meninggal Ray Sahetapi itu pertama kali dibagikan Surya Sahetapi melalui akun media sosialnya, Selasa, 1 April 2025, malam. Dikutip dari Wikipedia, Ray Sahetapi lahir 1 Januari 1957. Dia adalah salah satu aktor paling populer dan disegani di generasinya, sering memerankan pria kompleks dengan nuansa dan karakter yang dalam. Karir beraktingnya membentang lebih dari 4 dekade. Penampilannya yang mengesankan termasuk yang paling diapresiasi saat itu. Dalam film-film drama seperti Ponirah Terpidana, 1983, Tatkala Mimpi Berakhir, 1987, dan Jangan Bilang Siapa-Siapa, 1990. Ia telah dinominasikan untuk Piala Citra di Festival Film Indonesia 7 kali, 6 diantaranya untuk aktor terbaik, dan memegang rekor nominasi terbanyak dalam kategori tersebut tanpa. Masa kecilnya dihabiskan di Panti Asuhan Yatim Warga Indonesia, Surabaya. Sejak remaja, Ray bercita-cita menjadi aktor. Demi mengejar impiannya, Ray meneruskan kuliah di Institut Kesenian Jakarta pada 1977, seangkatan dengan Deddy Mizwar dan Didik Nini Towok. Ia menikah dengan Dewi Yul pada tanggal 16 Juni 1981, tanpa restu dari orang tua Dewi, karena perbedaan agama. Pada saat itu Dewi beragama Islam dan Ray beragama Kristen. Kemudian, Ray memutuskan menjadi seorang mualaf pada tahun 1992. Pasangan ini mempunyai 4 orang anak, yakni Giska Putri Agustina Sahetapi, 1982, 2010, Rama Putra Sahetapi, 1992, Surya Sahetapi, 1994, dan Muhammad Raya Sahetapi, 2000. Sayangnya, Dewi memilih menolak poligami sehingga memutuskan menggugat cerai Ray. Dewi melakukannya karena Ray hendak menikah lagi dengan Sri Respatini Kusumastuti, seorang janda beranak 2 yang merupakan pengusaha kafe dan catering, yang pernah menjadi dosen seni pertunjukan di Institut Kesenian Jakarta. Mereka resmi bercerai pada 24 Agustus 2004. Ray menikah dengan Sri di bulan Oktober 2004. Ia merupakan pemimpin dari organisasi Perhimpunan Seniman Nusantara. Film perdananya dirilis pada tahun 1980 dengan judul Gadis yang merupakan arahan dari sutradaranya, Abbas Akub. Dalam film inilah, ia bertemu dengan Dewi Yul yang merupakan istri pertamanya. Lewat film Noesa Penida yang tayang pada tahun 1988, Ray dinominasikan sebagai aktor terbaik pada Festival Film Indonesia 1989. Ketika industri film Indonesia mengalami mati suri, ia tetap eksis di dunia seni peran. Ray membangun sebuah sanggar teater di pinggiran kota dan membentuk komunitas teater di sana. Lewat sanggarnya ini, ia pernah membuat geger lantaran gagasan tentang perlunya mengubah nama Republik Indonesia menjadi Republik Nusantara. Pada pertengahan 2006, ia kembali aktif di dunia film dengan membintangi Dunia Mereka. Bahkan, Kongres Parvi pada tahun yang sama memilih Ray menjadi salah satu ketuanya. Pada pertengahan 2006, ia kembali aktif di dunia film dengan membintangi Dunia Mereka. Bahkan, Kongres Parvi pada tahun yang sama memilih Ray menjadi salah satu ketuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.